Liputan dari Gua Sur, selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Saat ini kita sedang berada di Gua Sur, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sebuah perjalanan hijrah ke kota Madinah. Beliau berdua berusaha untuk bersembunyi dari kejaran para musuh-musuhnya kafir Quraisy, sehingga beliau berdua bersembunyi di Gua Sur ini. Perjalanan untuk menuju Gua Sur ini tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit. Kita sampai ke pelataran Gua Sur. Namun demikian, perjalanan mendaki ke Gua Sur ini membutuhkan azam yang kuat, semangat yang membaja, karena perjalanan ini kurang lebih menempuh 2 jam perjalanan mendaki. Subhanallah, kekuasaan Allah begitu besar ditunjukkan Allah kepada kita kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, mertuanya Abu Bakar As-Siddiq mendaki ke puncak gunung ini dengan tujuan hanya satu, yaitu memperjuangkan agama tauhid, memperjuangkan kemuliaan Islam. Anda bisa lihat dari kejauhan kota Makkah, di mana saat itu Rasulullah dan para sahabatnya dikejar-kejar oleh musuh mereka, yaitu kafir Quraisy. Begitu usaha dan upaya Rasulullah membuahkan hasil, dari gua yang sempit inilah muncul cahaya Islam ke seantero dunia ini. Perjalanan dari bawah ke atas ini betul-betul membutuhkan kekuatan tenaga, namun lebih dari itu kita membutuhkan kekuatan semangat, motivasi untuk merasakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling menarik yang ketika kita baca dalam sejarah adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Beliau tidak kurang usahanya untuk mendaki ke puncak gunung ini dengan tujuan membawa makanan, minuman untuk orang tuanya dan Rasulullah SAW. Nah, kita lihat saat ini beberapa orang sudah sampai memuncaki gunung Jabal Sur ini. Dan di puncak ini, di atas ini kita melihat
ada masyarakat yang datang, mereka dari Pakistan dan dari berbagai tempat. Nah, Anda bisa lihat. Nah, adalah ini Gua Sur yang kita lihat. Gua Sur ini memiliki tempat yang tidak begitu besar. Anda bisa perhatikan ada banyak orang yang berdoa di dalam ini. Mereka mengingat kembali perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari gua yang kecil inilah hadirin yang berbahagia, mereka mengingat perjuangan Rasul. Kenapa kita sayangkan ada beberapa orang yang Anda lihat sendiri mengambil tanah untuk mungkin mencari keberkahan dari tempat ini. Namun demikian, hal ini dalam agama Islam menjadi perhatian. Ditakutkan hal ini akan berdampak kepada sebuah kesyirikan. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, kita akan mengambil manfaat, faedah dan ibrah sejarah dari perjalanan Rasulullah SAW ini. Nah, saat ini Anda mungkin bisa melihat saya sedang berfoto mengambil tempat di Gua Sur ini. Di belakang, coba Anda bisa lihat sendiri orang yang keluar dari Gua Sur ini merunduk. Alhamdulillah mereka sudah selesai dan nanti giliran kita akan berusaha. Lihat dari kejauhan. Nah, di sini ada orang berjualan. Ada berjualan tasbih, berjualan makanan, minuman untuk para zairin, para zuar yang ingin beristirahat, minum, makan dari kelelahan mendaki puncak gunung ini. Alhamdulillah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa kepada kita. Kita berharap kita dapat menapaktilasi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Kita berupaya dengan sekuat tenaga mengulang kembali bagaimana perjalanan Rasul, dan yang paling penting dari itu semua kita mengambil ibrah, i'tibar, pelajaran, kemudian motivasi bagi kita untuk tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat gunung bebatuan yang mengitari kota Mekah ini. Rasulullah SAW dengan cerdiknya beliau dipandu oleh seorang guide yang masih musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Beliau menunjukkan jalan kepada Rasul sehingga Rasulullah sampai ke kota Madinah. Dan Anda mungkin dari kejauhan bisa melihat jam raksasa yang memang sengaja dibuat oleh Raja Arab Saudi untuk menjadi tanda bahwa disitulah ada Masjidil Haram, disitulah ada Ka'bah. Dari seluruh tempat di kota Makkah ini dapat melihat dan memperhatikan adanya jam raksasa tersebut. Dengan demikian kita tahu bahwa kiblat kita sudah mendekati tempat yang ada jamnya tersebut. Nah, Anda bisa saksikan bagaimana saya tadi mendaki dengan terengah-engah. Tanpa motivasi dan semangat perjuangan itu tidak akan sukses sampai ke sini. Dan lebih dari itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatannya Allah memberikan tenaga kepada saya yang sebetulnya kaki saya begitu kram dan sakit, tetapi karena ini adalah cita-cita dalam hidup, ingin menapaktilasi perjalanan Rasul, dan alhamdulillah kita sampai di tempat yang mulia ini. Subhanallah, hubban li rasulika wa hubban li sahibika Abi Bakr As-Siddiq. Di mana kemarin di kota Madinah kita sudah berziarah ke makam Rasul, kemudian ke makam Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dan kita begitu kenal dan ingat bahwa Abu Bakar inilah yang membantu perjuangan Rasul, yang begitu getol sehingga beliau dipilih oleh Rasul untuk menemaninya
berada di Gua Sur ini sampai nantinya beliau berdua menuju ke kota Madinah. Kita akan lihat. कोई भी टाइम हो आज साढ़े नाली आ गया ना ये तुम्हारी बिल्ली सो जाती है। Subhanallah, orang-orang datang ke sini ada yang mungkin motivasinya ingin mengambil ibrah dari perjalanan Rasul, namun tidak sedikit juga orang yang mungkin ingin bertabaruk dari tempat dan tanah yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam ini menjadi sebuah perdebatan para ulama, selama tidak mengagungkan kemudian tidak menjadikannya sekutu bagi Allah SWT, insyaAllah itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Ini kucing-kucing yang berada di Gua Sur. Saat ini itu dari atas ingin masuk ke dalam. Saya sekarang akan masuk ke Gua Sur dan akan berdoa dan ingin bertabaruk. Kita harus merangkak. Sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berada. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر الله أكبر. Lihat, di sinilah mungkin ular-ular yang disentuh dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, ya Allah. Ya Rasul. Dari terlihat untuk keluar sangat sulit, karena itu kita tidak akan keluar dari sini. Kita akan lihat di belakangnya, kemudian lihat kita ketika masuk. La ilaha illallah. Di sinilah tempat di mana orang-orang kafir saat itu mereka mengatakan duduk di sini, mereka mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini puncak Jabal Sur. Kita masih berada di puncak Jabal Sur. Hadirin, la ilaha illallah.
Itu Anda bisa lihat gunung yang begitu besar. Coba kita lihat di situ. Oke, itu kota Makkah dari atas Jabal ini. Oke, ini gunung Jabal Sur. Anda bisa melihat di sini. Bismillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, demikian. Oke. Demikian liputan kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.